Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Kemalasari, guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 2 Loksemawe, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023, periode pendidikan fisika di Universitas Melikul Saleh Aceh Utara. Pada hari ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran untuk materi kalor di kelas 11 dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Ini sebagai syarat untuk uji kinerja di PPG dalam jabatan tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum.
Baik, gimana kabar anak-anak ibu hari ini? Tetap semangat ya, walaupun siang. Sudah pada makan semua? Baik, sebelum kita belajar kita baca doa dulu ya. Siapa dulu yang lebih datang duluan? Ayo, siapa? Perwakilan. Ayo Haikal, baca. Ya, sama-sama kita baca ya. Sama-sama. Baik, sebelumnya ibu cek dulu siapa yang nggak datang ya, berapa orang yang nggak datang. Siapa aja yang nggak datang? Adelia, apa lagi? Emiliana, terus? Dana, Farhan, Babes? Berarti yang nggak hadir 3 orang ya? Ada siapa tuh lagi? Sunia, ini apa? Oh, sakit semua ya? Ya, baik. Akbar izin. Baik, anak-anak ibu. Pada minggu lalu kita telah mempelajari materi apa? Tentang pemuaian. Nah, ini ibu mau review kembali. Masih ingat nggak tentang pemuaian? Ayo, siapa yang mau jawab? Apa itu pemuaian? Iya. Iya, beri tepuk tangan untuk Dina. Nah, kemudian ada 4 jenis pemuaian. Ayo, siapa bisa? Ayo. Iya, 100 Bodika. Ya. Alhamdulillah ya. Untuk kali ini anak-anak ibu berarti masih ingat materi kemarin. Ibu senang seperti itu. Nah, berarti kan ya harus meningkat belajarnya ya. Ya, diulang-ulang kembali pelajaran yang sebelumnya. Itu harus kita ingat ya. Baik. Anak ibu perhatikan ke depan ya. Kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama itu melalui diskusi kelompok dan demonstrasi peserta didik dapat menyelesaikan pengertian kalor dalam konteks ilmu fisika dengan benar. Yang kedua, melalui percobaan peserta didik dapat mengukur pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dengan benar. Yang ketiga, melalui percobaan peserta didik dapat mengukur pengaruh massa benda terhadap perubahan suhu jika suatu zat mendapatkan kalor. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis besarnya kalor jenis berdasarkan grafik. Nah, dari keempat tujuan yang ada di sini, itu nanti kalian dapatkan setelah kalian mempraktekkan hasil kalor ya. Nah, ini nanti kalian dapatkan dari keempat ini judulnya. Nah, baik. Untuk pembelajaran hari ini, itu ada yang ibu nilai ya, penilaiannya. Nah, yang pertama itu ada penilaian pengetahuan. Pengetahuan itu terdiri dari penilaian pretest dan post-test. Nah, di situ kita gunakan aplikasi Quizizz. Ada 5 soal dalam bentuk pilihan ganda ya. Nah, kemudian ada penilaian keterampilan. Nah, di situ yang dinilai penilaian kinerja, praktik, dan presentasi kalian nanti yang akan kalian tunjukkan di depan teman-teman kalian nanti ke depan. Kemudian ada penilaian sikap. Nah, itu cara kalian berbicara gimana sikap kalian, sesama kelompok gimana, itu dinilai. Nah, satu lagi refleksi nanti ya. Nah, itu ada 4 penilaian yang ibu lakukan untuk pembelajaran hari ini. Nah, kita menggunakan model PBL. Apa? Tahu PBL? Problem Basic Learning. Itu yang kita gunakan ya. Media-media, ada media PPT, ada LKPD, satu lagi media Quizizz ya. Itu yang kita gunakan. Nah, kita melakukan tes dulu ya. Siapkan HP kalian. Kita menggunakan Quizizz testnya. Oke? Udah dikeluarkan HP-nya? Baik. Sekarang kita melakukan pretest dulu. Ini udah ada kodenya. Silakan kalian masukkan.
Kalau sudah semua nanti baru ibu mulai. Ayo. Kalau sudah selesai semua, belum? Udah? Oh ya ya. Ini baru 3 orang masuk nih. Anti, Atia, Haikal, Nurhaliza. Buka linknya. Dah. Yo. Udah ada 4 orang. Yo, 5. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, kita mulai ya. Sepuluhan masuk, itu yang dapat. Cepat-cepat nih. Untuk coba jawab kembali jawaban yang salah. Oh, yang salah. Nomor berapa tadi? Ini peringkat berapa? Oh ya. Nah, dapat peringkatnya? 6. Peringkat 6. Ya, Saskia. Saskia ya yang juara 1 ya. Mana kau berdiri Saskia? Baik, itu tadi sudah dapat hasil juaranya ya, Saskia ya. Tepuk tangan buat Saskia. Ya, kita kembali lagi ke laptop. Itu kita lihat sekarang pertanyaan pematiknya. Nah, soal pertama. Proses apakah yang terjadi pada air yang dimasak dari awal sampai mendidih? Ayo, siapa? Ya. Ketika gas yang sifat air dipadamkan, air yang berada di dalam mulai mencapai titik panas menyebabkan ikatan hidrogen dalam air punya. Hal tersebut menyebabkan air berubah menjadi alkaline atau gas. Ya, soal yang kedua. Mengapa kalau mandi di pagi hari anak-anak itu minta dimandikan dengan air hangat? Ayo siapa? Ya. Air hangat itu anak-anak dapat membuat kulitnya menjadi bersih dan kulit merasa lebih nyaman. Oke, 100. Ya, soal satu lagi. Bagaimana prosesnya supaya bisa menghasilkan air hangat? Ayo, ya, Bella. Saya Bu, yaitu dengan memeriksa kecampur air panas dan air tersebut untuk air hangat. Oke, 100 buat Dewa. Ya, sekarang kita lihat video yang Ibu tampilkan. Diperhatikan, nanti dikasih kesimpulannya. Ya. Sekarang anak-anak perhatikan video di depan ini, ya, diperhatikan baik-baik. Nanti kita beri kesimpulan. Dari video ini nanti timbul permasalahannya apa yang terjadi. Oke? Baik, anak-anak Ibu sudah diperhatikan tadi ya.
Nah, sekarang coba siapa bisa yang menyimpulkan dari hasil video tadi? Ayo, siapa? Ya. Jadi dari video dapat ditemukan bahwa kalau adalah energi panas yang berpindah dari benda yang berfungsi ke benda yang berfungsi. Oke. Bagaimana ini permasalahan yang timbul di video tadi ya? Bagaimana kalau tidak ada kalau dalam kehidupan kita? Kira-kira akibat bagi kehidupan kita itu apa? Ayo, siapa? Jadi dampak kalau di kehidupan kita tidak ada kalau, jadi manusia ini akan merasa kemiskinan dan manusia juga tidak bisa menerima pakaian atau makan. Oke. Baik anak-anak ibu, sebelum kita melakukan sebuah kelompok, jadi ini alat dan bahan yang akan kita lakukan ya. Di situ ada gelas beker, pemanas spiritus, termometer, stopwatch, neraca, kaki 3, air, kertas grafik, dan statis. Nah, ini prosedur kerjanya ya. Yang pertama, timbanglah massa gelas beker ketika kosong. Kemudian masukkan air ke dalam gelas beker dan timbanglah massanya. Massa air sama dengan massa gelas beker yang berisi air dikurangi dengan massa gelas beker kosong. Yang ketiga, rangkailah alat seperti pada gambar. Yang ketiga, masukkan termometer ke dalam air, catat suhu awal dari air tersebut ya. Yang keempat, panaskan air dalam gelas beker dengan pembakar spiritus hingga mendidih. Yang kelima, ulangi langkah nomor 1 sampai 4 dengan massa air yang berbeda. Masukkan data yang Anda peroleh pada tabel dengan format sebagai berikut. Nah, itu cara-cara kerjanya nanti dilakukan. Ya, oke. Sekarang kelompoknya, ini kita 5 kelompok bisa ya? Dari sini 1, 2, 3, 1 kelompok. 1, 2, 3, 2 kelompok. Ya, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. Berarti kita ada 4 kelompok. Oke, nah, geser mejanya aja. Satukan mejanya aja biar jangan itu. Ini satukan kemari. Ini kemari aja. Ini gabung kemari aja. Ini gabung kemari. Nah, aja rapatin aja. Udah siap ya? Ini Ibu bagi LKPD-nya. Ya, kerjaan di sini. Baca dulu. Dibaca betul-betul. Ya. Ayo, sudah perwakilan satu kelompok, ambil alat dan bahannya ke depan, 1 orang. Pelan-pelan harus pecah ya. Ayo, perwakilan per kelompok ambil dulu alat dan bahannya. Nanti timbangannya kita bisa ukur-ukur ya. Iya, bantulah. Satu lagi kawannya. Pelan-pelan harus pecah ya. Pelan-pelan harus pecah. Yuk, Nuk. Harus pecah. Boleh. Nanti ganti nanti. Itu ya.
Tadi awal 3 kan? Tulis awalnya berapa tadi? Berapa? 20 ya? 80. Nah, awal. Apa? Nomor 2. Dah, kemudian bakar. Baik, anak-anak ibu, selesai ya. Nah, jadi nanti ibu akan memakai ini metode apa? Spin wheel secara acak ya. Ibu hitungin kelompoknya. Siapa yang terpilih berarti itu yang maju, oke? Oke. Oke, ini sekarang ibu acak kelompoknya. Perhatikan ke depan. Ayo, perhatikan ke depan. Kelompok berapa yang kena ya? Nah. Nih ibu acak nih. Ya, kelompok 1. Kelompok 1 maju. Ayo, kelompok 1. Yang lain diam, simak kawannya. Nanti kalau ada pertanyaan, kasih pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya kami di sini kami ingin mempresentasikan juga dari kelompok kami tentang kalau istilah kami tidak tadi. Soalnya akan dibacakan oleh Aja. Berdasarkan hasil pengamatan, kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda bersentuhan. Diketahui M sama dengan 2 kilo, T1 sama dengan 10 derajat Celcius, T2 sama dengan 60 derajat Celcius, dengan delta T sama dengan 60 derajat Celcius kurang 10 derajat Celcius.
sama dengan 50 derajat Celcius. C. Air sama dengan 4200 Joule per kilo Celcius. Ditanya Q, jawab Q sama dengan M kali C kali delta T sama dengan 2 kali 4200 kali 50. Q sama dengan 420.000 Joule. Q sama dengan 420 kilojoule. Kesimpulannya, berdasarkan grafik, pemberian kalor pada benda mengakibatkan perubahan suhu benda. Makin lama air dipanaskan, jumlah kalor yang diberikan makin besar. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah pemberian kalor pada benda mengakibatkan perubahan suhu benda. Makin lama air dipanaskan, jumlah kalor yang diberikan makin besar. Sekian dari kelompok kami. Kami nanya, kami jawab. Tunggu. Baik, untuk kelompok 1 sudah selesai. Kelompok yang lain, siapa yang mau bertanya silakan. Ya, baik, kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1. Kenapa kalor dapat berpindah? Dah, oke. Oke, itu pertanyaan kelompok 2. Silakan kelompok 1 menjawab. Oke, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tadi pertanyaannya, mengapa kalor dapat berpindah? Jawabannya adalah, kalor merupakan bentuk energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu. Secara alamiah, kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Sekian dari jawaban saya. Oke, bisa ya? Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk untuk kelompok 1. Kita Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ya, kelompok 1 sudah selesai. Sekarang Ibu rolling lagi. Kelompok berapa ya? Perhatikan lagi. Ya, kelompok 4. Ayo, kelompok 4. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulis pertanyaannya di grafik kasih. Baik, pada masa air dengan 18,2 menit ketiga, suhu awalnya 30 derajat Celcius, suhu akhirnya 60 derajat Celcius, perubahan suhunya 30 derajat Celcius. Masa air 34,2 menit ketiga, suhu awal 30,8, suhu akhir 60,6, perubahan. Masa air 34,2 menit ketiga, suhu awal 30,8, suhu akhir 60,6, perubahan suhu belum dan malam. Masa air 35,5 menit ketiga, suhu awal 30,8, suhu akhir 60,5, perubahan suhu. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya, kelompok 3 mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Julian Nadia dari kelompok 3 yang bertanya. Bagaimana peran kalor dalam berubah wujud benda? Baik, pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh
Jawabnya adalah kalau dapat membentuk suatu benda dengan dibuatnya meleleh, mencair, membeku, menyublim, dan membentuk. Kalau ditanya terima kelompok 3, jawabannya benar. Oke. Sudah selesai ya? Baik, sekian presentasi kami. Terlebih kurang kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Baik, yang belum ada 2 kelompok lagi ya. Nah, karena waktu Bunda ini di minggu depan kita lanjutkan. Nah, dari hasil praktikum teman-teman tadi, ya, itu siapa yang bisa mengambil kesimpulannya? Ya, ayo. Baik, jadi dapat Ibu simpulkan ya, bahwa pemberian color pada benda mengakibatkan perubahan suhu benda. Pada percobaan tersebut, makin lama air dipanaskan, jumlah color yang diberikan makin besar. Nah, dengan makin besarnya color yang diberikan, maka makin besar pula kenaikan suhu bendanya ya. Itu dia. Nah, maka jumlah kalori yang diberikan pada suatu benda sebanding dengan kenaikan suhu benda atau delta T ya. Nah, kenaikan suhu benda bergantung pada massa benda. Makin besar massa benda, makin kecil perubahan suhu yang terjadi. Nah, itulah yang dapat kita simpulkan dari hasil praktikum kalian tadi ya. Balik ke PPT itu, Pak. Hingga kalor yang diberikan makin besar. Dengan makin besarnya kalor yang diberikan, maka makin besar pula Baik anak-anak Ibu, setelah kita melakukan percobaan, tadi kan di awal ada pre-test ya. Nah, di akhir pembelajaran kita melakukan post-test. Nah, ini ada kodenya, silakan masukkan seperti tadi menggunakan quizzes. Ayo, dimulai. Silakan anak-anak Ibu. Ayo anak-anak Ibu, kita melakukan post-test ya. Tadi sudah kuis, sekarang post-test di akhir pembelajaran. Sudah Ibu bagikan linknya. Ya, silakan dimulai. Ini masukkan poinnya. Nah, siapa lagi? Udah ya? Oke, kita mulai ya. Ayo, siapa juaranya? Naswa, mana Naswa? Oke, tepuk tangan buat Naswa. Baik, dari hasil pembelajaran kita ini kan isi refleksinya ya. Dan Ibu bagi linknya di menurut di HP kalian. Silakan diisi. Kita pakai aplikasi Mentimeter ya. Oke, baik, silakan diisi.
Ya, berarti pelajaran kita hari ini, refleksi kalian ini berarti. Apa yang banyak di situ? Apa yang besar tulisannya? Ya, menyenangkan. Ya, baik. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini yang kalian dapatkan? Sangat menyenangkan, bahagia, seru, oke, lucu, ya, oke. Nah, ini Ibu ingatkan kepada kalian ya, ini dalam cuaca panas ya, kalian harus menjaga kesehatan, ya, banyak-banyak minum supaya badan selalu fit. Nah, oke. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya di minggu depan, kalian baca-baca di rumah tentang perwujudan zat ya. Nah, itu dibaca-baca untuk kita pelajari di minggu kedepannya. Oke. Sebelum kita menutup, ya, Ibu berterima kasih banyak kepada kalian telah berhadir pada hari ini. Nah, sekarang kita menutup dengan selawat saja ya. Oke. Susun dulu bangkunya. Ayo, sama-sama kita berdoa, berselawat ya. Sama-sama ayo. Mulai. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak kepada anak-anak Ibu. Ini langsung pulang ke rumah ya. Oke, ya baik. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.